Alhamdulillahilladzi salla rasulahu bil-huda dinil haqqi wa dini kulli kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ayat-ayat amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita gemar, senang dan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Insyaallah dengan bersyukur itu nikmat kita akan ditambah. Dan bersyukur ini menjadi pintu bagi kita untuk meraih kebahagiaan. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dibarengi dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa penting pendidikan bagi kita, karena dengan pendidikan itu manusia akan menemukan jalan, akan memahami apa yang harus dilakukan, memahami hakikat tentang kehidupan, dan memahami apa yang mestinya tidak dilakukan. Maka kita berusaha supaya senantiasa belajar, menuntut ilmu, mengkaji sepanjang hayat kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berusaha mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk membaca buku-buku, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang utama tentunya adalah pendidikan tentang akidah, yaitu akan ditanamkan kepada diri kita dan kepada generasi kita. Anak diajak untuk memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan tauhid ini menjadi sangat penting sebagai modal utama bagi anak dalam mengarungi samudera kehidupan nanti. Maka Allah berpesan sebagaimana dinukil, dan ini menjadi salah satu metode pendidikan, yaitu dari Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Luqman menanamkan keyakinannya kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan oleh manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ke-16, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi
dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Jadi pendidikan mengenai keyakinan, akidah, tauhid serta menjauhkan diri dari kemusyrikan, ini adalah pendidikan yang utama yang hendaknya kita jadikan sebagai prioritas pada diri kita dan pada generasi kita, pada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah prioritas pendidikan mengenai ibadah, mengenai beban-beban taklif yang mestinya harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Ketika anak-anak kita, ketika generasi kita dan kita yang sudah dewasa, sudah memasuki usia balik, maka hendaknya memahami dan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka setelah akidah ditanamkan dan membiasakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun, betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan itu menjadi berat. Sebaliknya sesuatu yang berat, kalau sudah dibiasakan maka itu menjadi ringan. Awal mulai yang harus dan mutlak dilaksanakan adalah perintah untuk sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiang agama, dan sholat menjadi barometer ketakwaan seseorang. Maka Luqman juga menasihatkan, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, ya bunayya aqimis sholat. Hai anakku, dirikanlah sholat. Yang pertama ditanyakan ketika kita habis bepergian atau ketika baru berjumpa dengan anak-anak kita. Kita sholat apa belum? Jika pada waktu sholat. Kalau belum sholat, segeralah untuk melaksanakan. Ketika kita menyapa anak kita yang jauh di rantau sana, ataupun mungkin yang tidak setiap hari bertemu, tanyakanlah sholat. Gimana sholatnya, nak? Alhamdulillah lancar. Di kantor diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Jumatannya bagaimana? Dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada orang tua untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat pada usia 7 tahun dan memberikan sanksi pada umur 10 tahun bila masih belum mau juga untuk melaksanakan sholat. Suruhlah anakmu sholat di waktu mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka tidak mau melaksanakan setelah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tidur mereka darimu. Jemaah yang dirahmati Allah, disiplin dalam beribadah tentunya diawali dari keluarga, dari orang tua, bapak ibu, kemudian kepada anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga. Maka disiplin yang ditanamkan dari kecil oleh orang tuanya, pendidikan ibadah ini akan membekas terus seumur hidup sampai mati. Hingga nanti anaknya tidak mudah tergoda untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Lalu yang ketiga, jemaah sekalian, adalah pendidikan dakwah, yaitu menanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk memberanikan, punya keberanian menyatakan kebenaran dan mengajak orang lain untuk melakukan, mengamalkan kebenaran, serta berani menunjukkan mana yang salah dan melarang atau mencegah atau mendekati perbuatan yang munkar. Inilah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan lingkungan sekitarnya, yaitu apabila setiap orang berusaha untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, tentu dunia ini akan dipenuhi dengan perdamaian, kedamaian,
sidang sengketa akan bisa diatasi dengan segera. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Surat Luqman ayat 17. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, adalah pendidikan tentang akhlak. Suatu tugas mau tidak mau harus mempunyai konsekuensi dan resiko. Maka resiko kita sebagai penyeru kebaikan, sebagai dai, adalah untuk menghiasi diri kita, bekal kita dengan akhlak yang baik. Untuk itu kita harus menyiapkan mental kita menerima segala macam ujian cobaan yang diberikan Allah. Tidak mudah untuk patah semangat, tidak mudah mundur dari perjuangan, dan harus memperlihatkan akhlak sebagai seorang yang imannya teguh serta sabar. Maka Luqman mengingatkan ini kepada anak-anaknya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Surat Luqman ayat 7. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia menurut pandangan Allah mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan, baik itu warna kulit ataupun bahasanya ataupun pangkatnya. Tidak pula ada kelebihan dari orang Arab dari kalangan Ajam. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seorang dari tampang rupanya yang gagah. Allah hanya menilai dari hati dan amalannya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi seorang untuk berbuat sombong kepada orang lain. Seseorang harus menghormati orang lain. Yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Maka sama saling menghargai. Wala tusahhir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kalau engkau gembira, jangan sampai meledak-ledak, melepas kendali, berpesta pora dan berlebihan, menghambur-hamburkan kekayaan tanpa menghiraukan batas dan norma yang agama. Allah tidak mengasihi kepada orang-orang yang sombong dan yang bermegah-megahan. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Inilah jamaah sekalian sebagai pengingat bagi kita untuk menanamkan pengertian kepada diri kita dan generasi kita mengenai prioritas pendidikan, sekaligus sebagai prioritas amalan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk menanamkan pendidikan yang utama di dalam diri kita, yaitu pendidikan akidah, pengertian tentang akidah, hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kemudian pendidikan ibadah, pendidikan dakwah, dan pendidikan akhlak kepada diri kita dan pada generasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ikhtiar kita untuk kepada ketakwaan melalui pendidikan yang mulia ini.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا بهداية اليقين ربنا